Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jadi sorotan media Arab. Ragnar Oratmangoen bikin Ali Al-Bulai tak berkutik, aksinya bikin ngilu. Dalam pertandingan panas yang mempertemukan tim Indonesia melawan Arab Saudi, satu nama mencuri perhatian dan menjadi buah bibir di kalangan penikmat sepak bola, Ragnar Oratmangoen. Pemain sayap naturalisasi ini tak hanya tampil cemerlang, tetapi juga berhasil membuat bek tangguh Arab Saudi, Ali Al-Bulai, tak berkutik sepanjang pertandingan. Aksinya yang lincah dan penuh kecerdikan, membuat bek yang biasa ditakuti lawan-lawannya itu harus berulang kali merasakan momen yang tak akan terlupakan. Al-Bulai, bek berpengalaman yang dikenal keras dan tak segan-segan bermain kasar di lini belakang, tampak dibuat kesulitan oleh gerakan cepat Oratmangoen. Dari menit awal, Al-Bulai seolah dipaksa berada dalam mode bertahan total, mengikuti setiap gerakan lincah Ragnar di sisi sayap. Namun, semua usaha Al-Bulai tampak sia-sia. Pemain yang dijuluki Wah Haji ini dua kali sukses menjatuhkan sang bek Arab, suatu prestasi yang jarang terlihat dari para penyerang lawan ketika menghadapi tembok kokoh di lini pertahanan Arab Saudi. Aksi brilian Ragnar pertama kali terlihat di menit ke-30, ketika Al-Bulai mencoba menghentikannya dengan tackle kasar. Tak mau kalah, Oratmangoen bangkit dan terus memberikan tekanan kepada sang bek. Ragnar tidak hanya menggiring bola dengan kecepatan tinggi, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dribelnya yang memukau, membuat Al-Bulai tampak kebingungan di lapangan. Di menit ke-43, tensi pertandingan semakin memuncak. Ali Al-Bulai kembali terlibat dalam duel sengit dengan Oratmangoen. Kali ini, Ragnar tak hanya mengandalkan kecerdikannya, tetapi juga menunjukkan ketangguhannya. Dalam momen yang penuh drama, Ragnar terlihat menyikut dan mendorong Al-Bulai hingga terjengkang di atas lapangan. Aksi tersebut membuat Al-Bulai terdiam sesaat, seakan tak percaya bahwa pemain yang lebih muda ini bisa membuatnya tersungkur dengan cara seperti itu. Momen itu menjadi sorotan utama pertandingan dan membuat suasana di stadion semakin tegang. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Ragnar di lini serang Indonesia sangat terasa. Kecepatan, dribel, serta kemampuannya membuka ruang dan memberikan umpan-umpan kunci menjadi kunci serangan tim. Dia tak hanya berperan sebagai pemain sayap, tetapi juga menjadi kreator serangan yang berbahaya dari sisi lapangan. Kehebatannya dalam menciptakan peluang dari sektor sayap menjadikannya salah satu pemain terbaik di lapangan, di samping kiprah gemilang penjaga gawang Martin Paes. Banyak pengamat menilai bahwa Ragnar Oratmangoen memiliki kualitas yang jarang dimiliki pemain Indonesia lainnya. Dia menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain biasa, tetapi seorang pesepak bola yang mampu mengubah dinamika permainan. Bagi Ali Al-Bulai, pengalaman menghadapi Oratmangoen di pertandingan ini mungkin akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, kenangan ngilu yang akan diingatnya untuk waktu yang lama. Dengan aksi cemerlangnya di lapangan, Ragnar Oratmangoen telah membuktikan bahwa ia pantas menjadi bagian dari skuad utama Indonesia dan bahkan layak mendapat sorotan di kancah sepak bola internasional. Pertarungannya melawan Al-Bulai menjadi salah satu cerita menarik yang menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal gol, tetapi juga soal bagaimana seorang pemain bisa mengubah jalannya pertandingan dengan kecerdikan dan keberanian. Debut perdana Martin Paes jadi sorotan, sukses bendung Arab Saudi 1-1, bikin Roberto Mancini murka. Aksi gemilang Martin Paes di laga debutnya bersama timnas Indonesia mencuri perhatian banyak pihak. Kiper yang bermain untuk FC Dallas ini menjadi salah satu faktor kunci di balik suksesnya timnas Indonesia membawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dalam laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan apik Paes berhasil menahan gempuran serangan timnas Arab Saudi dan membuat pelatih mereka, Roberto Mancini, kesal sepanjang pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, Arab Saudi langsung mengambil inisiatif menyerang. Tim tuan rumah yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri menerapkan pressing ketat terhadap lini pertahanan timnas Indonesia. Tekanan yang intens memaksa Martin Paes bekerja keras sejak menit-menit awal. Momen paling menegangkan terjadi pada menit keempat ketika Paes hampir melakukan kesalahan fatal.
Saat berusaha mengatasi tekanan dari bek Arab Saudi, Paes hampir kehilangan bola, namun dengan tenang, ia berhasil keluar dari situasi berbahaya tersebut. Setelah awal yang sulit, timnas Indonesia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-8 dan mulai mengembangkan permainan. Upaya mereka berbuah hasil ketika pada menit ke-18, sebuah serangan cepat dari sisi kanan berhasil membongkar pertahanan Arab Saudi. Sandy Walsh, yang aktif menyerang dari sisi sayap, memberikan umpan matang kepada Witan Sulaiman yang bebas dari penjagaan. Witan kemudian memberikan umpan balik, cutback, kepada Ragnar Oratmangoen, yang langsung melepaskan tembakan. Bola sempat membentur kaki Sandy Walsh, sehingga memberdaya kiper Arab Saudi dan membawa Indonesia unggul 1-0. Keunggulan 1 gol ini membuat para pemain timnas Indonesia semakin percaya diri. Pada menit ke-27, Indonesia kembali mendapat peluang emas melalui Sandy Walsh yang kembali menyisir sisi kanan lapangan. Sayangnya, umpan silangnya gagal diselesaikan oleh Ragnar Oratmangoen, yang tendangannya masih melambung di atas mistar gawang. Meski terus menekan, Arab Saudi juga sempat mengancam pertahanan Indonesia, terutama melalui aksi Mohamed Kano. Pada menit ke-34, Kano nyaris menyamakan kedudukan setelah menemukan celah di sisi kiri pertahanan Indonesia, namun tembakannya hanya menyamping tipis dari gawang Paes. Timnas Indonesia bahkan hampir menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Rafael Struijk di menit yang sama. Sayangnya, Witan Sulaiman gagal memaksimalkan umpan silang dari Struijk karena tendangannya melambung tinggi. Namun, petaka datang bagi Indonesia di masa injury time babak pertama. Tembakan Musab Al-Juair yang tampaknya tidak terlalu berbahaya, berubah arah setelah mengenai Kelvin Verdong, dan berbelok masuk ke gawang. Gol tersebut memupus keunggulan Indonesia, dan skor 1-1 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Roberto Mancini langsung menginstruksikan anak asuhnya untuk meningkatkan intensitas serangan. Tekanan Arab Saudi semakin gencar, dan mereka hampir mencetak gol kedua melalui Abdurrahman Gareev di menit ke-46. Beruntung bagi Indonesia, tembakan Gareev masih melambung di atas mistar. Arab Saudi terus menekan, dengan kapten mereka, Salem Al-Dawsari, nyaris mencetak gol pada menit ke-60, namun lagi-lagi bola masih melambung. Setelah mendapatkan tekanan bertubi-tubi, timnas Indonesia mulai kembali menguasai jalannya pertandingan, meski hanya berlangsung singkat. Arab Saudi kemudian kembali mendominasi, dan pada menit ke-74, Salem Al-Dawsari hampir membawa tim tuan rumah unggul melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti, namun arah bola hanya menyamping tipis dari gawang Paes. Momen paling dramatis terjadi pada menit ke-78 ketika Martin Paes melakukan kesalahan fatal. Saat berusaha menggiring bola keluar dari situasi sulit, Paes terlalu lama menguasai bola, sehingga akhirnya menjatuhkan Feras Albrikan di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, memberikan hadiah penalti kepada Arab Saudi. Kesempatan ini diambil oleh Salem Al-Dawsari, yang dikenal sebagai salah satu eksekutor penalti terbaik di timnya. Namun, Paes, yang sempat membuat kesalahan, menebusnya dengan luar biasa. Ia berhasil membaca arah tendangan penalti Dawsari dan melakukan penyelamatan krusial. Skor tetap bertahan 1-1, dan Paes kembali menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia. Usai penyelamatan penalti tersebut, pelatih Roberto Mancini tampak frustrasi di pinggir lapangan. Mantan pelatih tim nasional Italia itu beberapa kali terlihat memberikan instruksi keras kepada para pemainnya. Mancini jelas tidak puas dengan penyelesaian akhir timnya yang berulang kali gagal memanfaatkan peluang, bahkan termasuk kesempatan emas dari titik penalti. Di beberapa kesempatan, kamera menangkap ekspresi kemarahan Mancini, yang semakin terlihat jelas ketika timnya gagal mencetak gol tambahan hingga pertandingan usai. Meski terus menekan di sisa waktu pertandingan, Arab Saudi tak mampu lagi menembus rapatnya pertahanan timnas Indonesia yang digalang oleh Martin Paes. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 1-1. Indonesia sukses membawa pulang 1 poin penting dari jeda. Hasil imbang ini tentu menjadi pencapaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia, yang mampu menahan tim kuat seperti Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Fokus kini beralih ke laga berikutnya, di mana Indonesia akan menghadapi Australia 5 hari kemudian dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes, yang tampil sebagai pahlawan di laga ini, menjadi sosok yang paling disorot.
Penampilan gemilangnya di bawah Mister Gawang memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga berat ke depan. Kiper berusia 25 tahun ini telah membuktikan bahwa dirinya adalah aset berharga bagi timnas Garuda, dan para penggemar sepak bola Indonesia berharap ia terus menunjukkan performa terbaiknya. Martin Paes beraksi di latihan timnas Indonesia di Jeddah. Para pemain antusias menyongsong laga kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia menjalani sesi latihan intensif di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan yang diadakan sore hari ini dipenuhi semangat dan antusiasme tinggi dari para pemain, termasuk beberapa wajah baru yang turut memperkuat skuad Garuda. Dalam video yang beredar, terlihat suasana latihan yang penuh semangat, di mana para pemain memberikan yang terbaik di setiap latihan yang dipandu langsung oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Di antara para pemain yang tampak antusias menjalani latihan adalah Shane Patinama, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran para pemain naturalisasi ini menambah kekuatan dan optimisme dalam tim, yang diharapkan mampu memberikan hasil terbaik di laga krusial melawan Arab Saudi. Salah satu sorotan utama dari sesi latihan ini adalah penampilan perdana Martin Paes, penjaga gawang yang baru saja tiba di Jeddah. Meskipun baru sampai, Paes langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekannya, menunjukkan komitmen dan profesionalismenya. Ia terlihat berlatih dengan intens bersama penjaga gawang lainnya, Hernando Ari, dalam beberapa sesi latihan penyelamatan dan antisipasi serangan. Kehadiran Paes diharapkan mampu memberikan opsi tambahan di lini pertahanan, terutama mengingat kemampuan dan pengalaman internasionalnya yang bisa menjadi aset berharga dalam laga melawan Arab Saudi. Tim pelatih, yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, tampak puas dengan performa para pemain. Shin Tae-yong secara khusus mengapresiasi semangat dan kerjasama tim yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, terutama dengan kehadiran pemain-pemain baru yang langsung menyatu dengan tim. Latihan berjalan sangat baik. Saya melihat semangat yang tinggi dari para pemain, dan ini sangat penting menjelang laga penting melawan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Martin Paes memberikan dimensi tambahan dalam tim, dan saya yakin kita bisa memberikan perlawanan yang kuat, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara singkat usai sesi latihan. Para pemain sendiri tampak sangat antusias dan fokus dalam menjalani setiap instruksi dari tim pelatih. Marcelino Ferdinand, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, tampak lincah dan penuh energi dalam sesi latihan, sementara Sandy Walsh dan Tom Haye terlihat solid dalam menjaga kedalaman lini pertahanan. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini serang juga menambah kekuatan tim, yang diharapkan mampu memecah pertahanan Arab Saudi yang dikenal kuat. Kelvin Verdong dan Jay Itzes, yang baru-baru ini bergabung dengan tim, juga menunjukkan adaptasi yang cepat dan langsung berkontribusi dalam latihan tim. Kehadiran mereka semakin memperkuat lini belakang, memberikan variasi taktik yang bisa digunakan Shin Tae-yong dalam menghadapi Arab Saudi. Dengan segala persiapan yang dilakukan, timnas Indonesia berharap dapat mencuri poin di laga ini dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi latihan di Stadion King Abdullah Sport City ini diharapkan menjadi modal penting bagi para pemain untuk tampil optimal di hadapan pendukung Arab Saudi yang dikenal fanatik. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia, terutama dalam melihat seberapa jauh kekompakan tim dan kontribusi pemain-pemain baru dapat membawa timnas Indonesia mencapai hasil yang diharapkan. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu sangat diharapkan, baik bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan maupun dalam doa untuk kemenangan Garuda. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga ini. Semua mata akan tertuju pada Jeddah, menyaksikan bagaimana perjuangan tim Garuda untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026.
Erick Thohir desak Elkan Bagot untuk segera minta maaf ke Shin Tae-yong, agar bisa bermain lawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus mendesak pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bagot, untuk segera meminta maaf kepada pelatih Shin Tae-yong. Hal ini menjadi buntut panjang absennya Bagot dari panggilan timnas U23 Indonesia pada pertandingan playoff kualifikasi Olimpiade Paris 2024, yang menjadi perhatian besar di tengah perjuangan tim. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Elkan Bagot mencuat setelah ia memilih untuk tidak memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Lebih dari itu, yang memicu kontroversi adalah fakta bahwa saat Bagot absen, ia terlihat menikmati waktu liburannya bersama sang kekasih. Keputusan Bagot untuk tidak hadir ini dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan, terutama ketika timnas sedang dalam fase krusial dalam persiapan menuju turnamen besar. Ini bukan soal personal, ini soal tanggung jawab sebagai pemain nasional. Saya berharap Elkan bisa memahami pentingnya peran dan kehadirannya di tim. Saat tim sedang berjuang, semua pemain harus siap kapanpun dipanggil, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan media. Ia menegaskan, sebagai pemain yang dibesarkan di Inggris, Bagot seharusnya paham akan nilai-nilai profesionalisme yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola. Shin Tae-yong sendiri dikabarkan kecewa berat dengan sikap yang ditunjukkan Bagot. Sebagai pelatih, Shin selalu menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap kesempatan. Apalagi, absennya Bagot menjadi salah satu faktor yang dianggap mengganggu konsolidasi tim jelang playoff yang penting tersebut. Namun, hingga saat ini, Elkan Bagot belum memberikan klarifikasi resmi terkait ketidakhadirannya di timnas. Kondisi ini memunculkan ketegangan di antara berbagai pihak, terutama di kalangan supporter yang mengharapkan komitmen penuh dari setiap pemain yang membela Garuda. Erick Thohir menambahkan bahwa ia terus berupaya untuk menjembatani permasalahan ini, terlebih menjelang pertandingan penting Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024 mendatang. Menurut Thohir, status Bagot masih dalam proses evaluasi, dan pihak PSSI berharap segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik sebelum laga tersebut. Saya berharap Elkan segera mengerti dan mengambil langkah yang tepat. Kami di PSSI selalu membuka pintu untuk dialog, dan saya yakin Shin Tae-yong juga menginginkan penyelesaian yang baik. Fokus kami adalah membangun tim yang solid, tanpa ada konflik internal yang dapat mengganggu performa di lapangan, ujar Thohir dengan nada optimis. Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Erick Thohir menyadari bahwa setiap pemain, termasuk Bagot, memiliki peran penting dalam mempersiapkan tim. Ia berharap Elkan segera mengatasi masalah ini dan kembali bergabung dengan tim untuk memberikan kontribusi maksimal. Dalam beberapa kesempatan, Thohir juga menekankan pentingnya persatuan dan komitmen dari seluruh pemain. Tim nasional adalah kebanggaan bangsa. Setiap pemain yang dipanggil, harus paham betul arti dari panggilan itu. Ini bukan hanya tentang mereka sebagai individu, tapi tentang bangsa yang mereka wakili, tegasnya. Dengan semakin dekatnya laga melawan Australia, Erick Thohir berharap situasi ini dapat segera diatasi, dan seluruh pemain bisa fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Para pendukung Garuda tentu berharap agar Elkan Bagot segera mengambil langkah bijak dan menuntaskan masalah ini demi kesuksesan timnas Indonesia. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Martin Paes resmi bisa bermain lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang laga krusial melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper keturunan Belanda, Martin Paes, dipastikan bisa tampil memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Melansir dari laman resmi PSSI, dinyatakan bahwa Martin Paes telah mendapat izin resmi untuk bermain di laga tersebut. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran bahwa Paes tidak bisa tampil, meski ia telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan mendapatkan restu dari FIFA.
Kendala administrasi sempat menjadi penghalang bagi Martin Paes untuk tampil memperkuat timnas Indonesia. Meski sudah dinaturalisasi dan diizinkan FIFA, Paes belum didaftarkan oleh timnas Indonesia ke AFC sebelum batas waktu pendaftaran pemain untuk laga perdana kualifikasi berakhir. Hal ini sempat membuat keikutsertaan Paes dalam laga melawan Arab Saudi menjadi tidak pasti, dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Namun, hanya beberapa hari menjelang pertandingan penting ini, PSSI berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dilansir dari PSSI, Sumarji, manajer timnas Indonesia, mengonfirmasi bahwa Paes dapat dimainkan dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM, Match Coordination Meeting, untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujarnya. Keberhasilan PSSI dalam mengatasi kendala administrasi yang menghambat Martin Paes untuk tampil tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak. Sumarji mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh penggemar timnas Indonesia atas doa dan dukungan yang diberikan. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dinilai berperan penting dalam memperjuangkan agar Paes bisa segera bergabung dan bermain untuk timnas Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Dengan hadirnya Paes, timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan, yang tentunya sangat penting dalam menghadapi lawan sekelas Arab Saudi. Dengan kepastian Martin Paes bisa dimainkan, banyak pihak memprediksi bahwa kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, ini akan menjadi senjata andalan timnas Indonesia dalam mengawal gawang dari gempuran Arab Saudi. Paes dikenal sebagai kiper yang memiliki refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga kehadirannya diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi lini belakang Indonesia. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi salah satu ujian berat bagi skuad Garuda. Sebagai salah satu tim kuat di Asia, Arab Saudi memiliki reputasi dan kualitas permainan yang mumpuni. Oleh karena itu, peran Paes sebagai benteng terakhir di bawah mistar gawang akan sangat krusial dalam menjaga peluang Indonesia untuk meraih hasil positif di laga ini. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan bahwa para pemain berada dalam kondisi yang cukup baik meskipun sesi latihan diguyur hujan deras. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat tidak mengurangi semangat para pemain untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Anak-anak dalam kondisi yang baik. Mereka tetap fokus meski hujan deras, dan ini menunjukkan mentalitas kuat yang mereka miliki, ungkap Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyebutkan bahwa hadirnya Martin Paes di sesi latihan terakhir memberikan suntikan moral tambahan bagi seluruh tim. Kehadiran Paes disambut dengan antusias oleh rekan-rekan setimnya, yang optimis bahwa skuad Garuda bisa memberikan perlawanan sengit kepada Arab Saudi. Kepastian Martin Paes untuk tampil di laga melawan Arab Saudi memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia. Dengan kekuatan penuh dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda siap menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentunya akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di atas lapangan. Pertandingan melawan Arab Saudi tidak hanya menjadi ujian bagi Paes, tetapi juga bagi seluruh tim dalam menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka di level tertinggi sepak bola Asia. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras yang sudah dilakukan, timnas Indonesia diharapkan dapat mengukir prestasi dan membawa nama bangsa ke pentas dunia. Erick Thohir desak Elkan Bagot segera minta maaf ke Shin Tae-yong demi timnas Indonesia, harapan besar untuk laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan pentingnya soliditas dan komitmen para pemain tim nasional Indonesia jelang laga krusial kontra Australia pada 10 September 2024.
Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan berat untuk memastikan tempat mereka di panggung sepak bola dunia. Salah satu isu yang mencuat dalam persiapan tim adalah ketidakhadiran bek andalan Elkan Bagot dalam sesi latihan. Situasi ini semakin rumit ketika hubungan antara Bagot dan pelatih kepala Shin Tae-yong dikabarkan mengalami ketegangan. Ketegangan ini dilaporkan bermula dari ketidakpuasan pelatih asal Korea Selatan tersebut terhadap performa dan sikap Bagot dalam beberapa pertandingan dan sesi latihan sebelumnya. Menyadari pentingnya kehadiran pemain bertahan berpostur tinggi tersebut, Erick Thohir mengambil langkah tegas. Dalam sebuah wawancara dengan media pada awal pekan ini, Thohir mengungkapkan bahwa ia telah meminta Elkan Bagot untuk segera menghubungi Shin Tae-yong dan meminta maaf atas segala kesalahpahaman yang terjadi. Saya berharap Elkan bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan Coach Shin. Tim ini membutuhkan semua pemain terbaiknya, dan saya percaya Elkan adalah salah satu dari mereka. Namun, untuk menjadi bagian dari tim, ia harus menunjukkan komitmen penuh dan sikap yang menghargai pelatih serta rekan-rekan satu timnya, ujar Thohir. Desakan dari Thohir ini bukan tanpa alasan. Australia dikenal sebagai lawan yang tangguh, dengan kualitas permainan yang tinggi dan pengalaman di kancah internasional yang luas. Timnas Indonesia membutuhkan kekuatan penuh, termasuk kehadiran Elkan Bagot yang telah menunjukkan potensinya di beberapa laga internasional sebelumnya. Bagot yang memiliki pengalaman bermain di Inggris diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan tersebut. Erick Thohir juga menekankan bahwa waktu semakin mendesak. Dengan laga yang tinggal beberapa hari lagi, setiap momen sangat berharga untuk mempersiapkan strategi dan soliditas tim. Kita semua ingin melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Untuk itu, kita harus memanfaatkan setiap peluang, termasuk memastikan bahwa semua pemain dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, tambah Thohir. Ia juga menambahkan bahwa dirinya sangat berharap Bagot bisa dimainkan dalam laga kontra Australia. Dengan kehadiran Elkan, saya yakin pertahanan kita akan lebih solid. Ini bukan hanya tentang satu pemain, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi tim yang lebih kuat secara keseluruhan, tegasnya. Laga melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Sebagai salah satu tim yang konsisten di Asia, Australia memiliki catatan kuat dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun, dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Elkan Bagot, Thohir optimis Indonesia bisa memberikan perlawanan yang berarti dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga saat ini, publik sepak bola Indonesia masih menunggu respon dari Elkan Bagot. Apakah ia akan merespon desakan Erick Thohir dan segera melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong? Pertanyaan ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan supporter dan pengamat sepak bola tanah air. Bagaimanapun juga, keputusan Bagot untuk menyelesaikan masalah ini akan sangat menentukan kontribusinya dalam pertandingan penting nanti. Jika ia mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Indonesia mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Erick Thohir telah menunjukkan kepemimpinannya dengan mendesak Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Langkah ini diambil demi kebaikan tim nasional yang sedang bersiap menghadapi tantangan besar melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Bagot, dengan harapan bahwa ia dapat mengatasi situasi ini dengan bijak dan kembali memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Hanya dengan persatuan dan kerja keras, impian Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 dapat terwujud.